Overthinking. Amelia membuka kedua kelopak matanya. Ia tersadar kalau tubuhnya terasa begitu berat. Amelia melirik ke samping, ternyata dirinya tertidur pulas di lengan kiri Daniel yang dijadikan bantalan untuk kepalanya. Gadis itu tersenyum ketika melihat wajah sempurna Daniel dari jarak dekat. Meskipun sedang tertidur, lelaki itu tetap saja akan terlihat sangat tampan. Gadis itu melihat ke bawah, ternyata tangan Daniel masih melingkar erat di perutnya. Ia mencoba melepaskan genggamannya, namun pergerakan Amelia bukannya membuat genggaman terlepas. Daniel malah semakin mempererat pelukannya ketika gadis itu melakukan pergerakan. Amelia tidak tega untuk membangunkan lelaki itu. Ia akan memutuskan bertahan dalam posisinya sampai lelaki itu membuka sendiri matanya. Lalu tangannya mencoba memegang pipi halus lelaki itu. Ibu jarinya ia tempelkan di bibir tipis Daniel. Tiba-tiba saja Daniel membuka kedua matanya. Sontak Amelia pun terkejut, dirinya merasa tertangkap basah sebagai pencuri. Aku memang tampan. Apa sekarang mulai menyadarinya? Ucap Daniel berhasil membuat Amelia malu setengah mati. Aku cuman. Baru saja Amelia ingin protes, Daniel sudah membungkamnya dengan sebuah ciuman. Shoot. Diamlah, jangan protes. Biarkan dulu tetap seperti ini. Daniel kembali memeluknya erat, memejamkan kembali kedua matanya. Tapi, ya sudahlah. Amelia pasrah mengikuti kemauan lelaki itu. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Amelia membuka matanya kembali, gadis itu meraba-raba tempat tidur di sampingnya. Ternyata sudah kosong, Daniel sudah tidak ada di sampingnya. Lalu ia melirik ke arah kamar mandi, terdengar suara gemercik air dari dalam. Apa dia sedang mandi? Gue juga harus mandi. Badan gue rasanya sangat lengket. Amelia beranjak dari ranjang bermaksud untuk keluar. Namun baru saja ia melangkahkan kakinya 2 langkah, Daniel menarik pergelangan tangannya dari arah belakang. Amelia terkejut, Daniel kembali menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Amelia melihat Daniel hanya memakai handuk sebatas pinggang. Dada bidangnya tercetak jelas, rambut basahnya terulai berantakan. Daniel memandangnya dengan tatapan sangat intens. Gadis itu begitu was-was ketika lelaki itu semakin dekat memajukan tubuhnya ke dada Amelia. Kamu mau ngapain? Aku belum siap. Amelia memegang kancing baju depannya dengan kedua tangan. Ia tutupi dengan menggunakan telapak tangannya. Tapi Daniel tidak peduli dengan celotehan gadis itu. Daniel malah membuka handuknya begitu saja. Amelia berteriak sekuat tenaga. Daniel malah tertawa terbahak-bahak ketika ia membuka handuknya. Dan ternyata Daniel sudah memakai boxernya di dalam kamar mandi. Kakak. Tiara mendorong paksa pintu kamar itu dari luar. Raut muka Tiara terlihat begitu panik ketika mendengar suara teriakan sahabatnya. Melo, kenapa? Amelia membuka matanya dan melihat Daniel sudah lengkap memakai kaosnya, lalu tatapannya beralih pada Tiara. Lah, maaf, gue tadi lihat kecoa. Iya, kecoa tadi terbang-terbang, gue takut banget. Makanya gue teriak. Ucap Amelia berbohong, lalu tatapannya beralih pada lelaki yang sedang tersenyum sembri ke arahnya. Mata Amelia melotot tajam ke arah Daniel. Lelaki itu malah terkekeh. Gue kira lo kenapa? Cuman kecoa doang, lo sampai teriak kayak mau diapa-apain aja. Mending lo mandi sana. Gue lihat baju lo masih sama kayak yang lo pakai tadi. Lo belum mandi, Mel? Tanya Tiara. Belum, gue digangguin mulu sama kecoa. Celetuk Amelia. Ngeri amat sih ada kecoa di villa semewah ini. Besok suruh orang aja Mas buat bersihin villanya. Barangkali lama gak ditempatin. Villa ini jadi sarang kecoa. Tiara bergidik ngeri. Iya, jawab Daniel cepat sembari mengangguk. Ya udah, gue mau mandi dulu. Ucap Tiara sembari melangkahkan kakinya keluar. Gue juga, ucap Amelia beranjak dari duduknya, kemudian berlalu dari kamar. Daniel mengikuti Tiara yang juga ikut keluar dari kamar. Ia melirik sebentar, tatapan tajamnya menghunus ke arah lelaki itu. Daniel hanya membalas dengan mengedipkan matanya sebelah. Setelah Amelia menyelesaikan mandinya, kemudian mereka melanjutkan dengan makan malam bersama yang sudah disediakan oleh chef khusus di villa itu. Amelia makan begitu lahap tanpa ada rasa canggung sedikit pun di depan kekasihnya. Ia merasa lapar setelah seharian berkeliling di mall. Saking asyiknya berbelanja, ia melupakan begitu saja. Makan siangnya ditambah ia langsung melakukan perjalanannya. Setelah makan, Tiara kemudian memasuki kamarnya. Amelia mengikutinya ikut merebahkan badannya di kasur empuk itu. Lo udah sering kesini, Ra? Tanya Amelia. Lumayan kalau nyokap lagi ngikut tante gue, jawabnya.
Oh gitu, Amelia hanya manggut-manggut mendengar jawaban Tiara. Mel, lo udah fix bakal ngelanjutin pendidikan lo di luar negeri. Lo gak minat gitu ngelanjutin di Jakarta aja? Tanya Tiara. Gue yakin sih lah. Gue pengen nyari pengetahuan tambahan. Biar wawasan gue luas. Gue pengen jadi pengusaha sukses dari hasil keringat gue sendiri. Gue pengen banget buktiin ke orang tua gue bahwa gue anak tunggal yang bisa dibanggakan. Jawab Amelia tegas. Bagus juga sih ide lo. Tapi lo bakal ninggalin Mas Daniel jauh. Emang lo gak takut Mas Daniel diembat orang? Secara dia seorang prestir cuy. Gue yakin cewek-cewek pada ngantri di luar sana. Ucap Tiara yang berhasil membuat Amelia diam. Kenapa lo, Tim? Lo takut ya? Tiara menggoda Amelia dengan mencolek-colek pipi gadis itu. Gue gak takut, Ra. Gue yakin dia setia kok sama gue. Kalau dia gak setia ya berarti udah gak minat sama gue. Apapun nanti ke depannya, kita jalani aja dulu sebisa mungkin. Kalau gue udah nyerah duluan, sama aja gue kalah sebelum berperang. Jawab Amelia. Ya udah deh, terserah lo aja, gue cuman ngasih saran aja sebagai sahabat lo. Kalau emang lo mau ngejar impian lo, gue bakal tetap dukung lo kok. Semoga lo bisa sukses seperti apa yang lo harapin sekarang. Ucap Tiara. Kini posisi keduanya sedang menghadap langit-langit kamar. Kalau lo sendiri, rencana lo mau ngelanjutin kuliah di mana? Tanya Amelia, tapi tak mendapatkan jawaban dari sahabatnya itu. Lah, pantes aja gak ada nyaut. Orang udah ngeboh. Amelia beranjak untuk kemudian mengambil selimut dan menyelimuti sahabatnya, mematikan lampu kamar menggantikannya dengan lampu tidur, lalu keluar dari kamar itu. Ketika Amelia keluar, ia melirik kamar yang berada di pojok. Ia tak berniat mengganggu Daniel, karena lelaki itu bilang setelah menyelesaikan makan malamnya, ia akan memeriksa beberapa laporan pekerjaan yang dikirim asistennya hari ini. Tapi begitu ia akan masuk, terdengar samar-samar Daniel menyebutkan nama Nadine. Kemudian Amelia berjalan ke arah pintu kamar pojok. Amelia begitu penasaran dengan apa yang dilakukan kekasihnya. Ia berjalan begitu pelan, sudah seperti penguntit. Ia menempelkan telinganya di pintu. Om tidak tidur, ini sudah malam, ucap anak kecil itu. Ini Om mau tidur. Nadine juga tidur ya? Om juga akan tidur. Selamat malam teman Om. Amelia menutup mulutnya ketika Daniel berbicara pada anak kecil di dalam video call-nya. Amelia tidak mau menduga-duga dengan pikiran negatif thinkingnya. Ia segera berlari ke arah kamarnya, menutup pintu dan menguncinya. Amelia membanting tubuhnya di atas kasur. Pikirannya menerawang kemana-mana. Akan pikiran gue jadi ngaco gini, kalau terus melek. Malah pikiran gue bisa sampai Surabaya, mending gue tidur. Masalah itu biar gue nanti tanya langsung. Kemudian Amelia mulai memejamkan matanya menyusul Tiara yang sudah masuk ke alam bawah sadar. POV Daniel. Jack, tolong kirimkan data keuangan kantor hari ini. Jack. Maaf bos, data keuangan ada di laptopnya Delia dan dia membawa laptopnya. Saya lupa tidak menyalinnya. Sebaiknya bos hubungi saja dia. Daniel. Ya sudah kalau begitu, saya tutup dulu teleponnya. Calling Delia. Daniel. Halo, selamat malam Delia, apa saya mengganggu kamu? DLL ya? Ya halo Pak Daniel, selamat malam juga. Ada yang bisa dibantu Pak? Daniel. Tolong kirimkan laporan data keuangan kantor hari ini. Saya sudah menghubungi Jack. Tapi dia bilang datanya ada di laptop kamu. Saya minta laporannya di email ke saya sekarang. DLL ya? Baik Pak Daniel. Saya akan kirimkan sekarang. Oh iya Pak Daniel, tunggu sebentar. Nadine ingin bicara, apakah bisa? Daniel. Ya silahkan. Nadine. Halo Om tampan. Kenapa Om tidak tidur, ini sudah malam? Daniel. Ini Om mau tidur. Nadine juga tidur ya? Om juga akan tidur. Selamat malam, teman Om. Daniel pun memutus panggilan itu. Tak lama email dari Delir pun masuk. Daniel segera memeriksanya. POV berakhir. Daniel keluar dari kamar memeriksa keadaan di luar, ternyata hanya ada security yang menjaga villa. Keadaan di dalam juga sudah hening. Kemudian Daniel membuka pintu kamar depan yang ditempati Tiara. Terlihat gadis itu sendiri, dan sudah tertidur pulas terlihat oleh pencahayaan lampu tidur yang minim di sampingnya. Bahkan dengkurannya sampai terdengar jelas di telinga. Daniel menutup kembali pintu kamar itu. Dan kini ia beralih berjalan menuju kamar tengah yang ditempati oleh kekasihnya. Ketika ia hendak memutar handle pintu, ternyata pintu kamarnya terkunci. Daniel pun merasa heran.
Mengapa Amelia sampai mengunci pintunya dari dalam? Apakah ia ketakutan kalau ia akan mengganggunya? Atau takut ada orang jahat yang masuk? Pikir Daniel, siapa orang jahatnya di villa itu hanya ada dia, Tiara, dan para penjaga di luar. Kemudian Daniel mengambil kunci cadangan kamar itu. Untung saja masih ada kunci cadangannya. Daniel membuka pintu itu dan berhasil terbuka. Daniel masuk ke dalam kamar. Gadis itu bahkan tertidur tidak memakai selimut. Lampu kamar pun ia biarkan menyala. Daniel menggelengkan kepalanya. Kemudian mengambil selimut dari dalam lemari. Menyelimuti gadis itu sampai batas dada. Kemudian Daniel mencium keningnya. "Good night sayang. Mimpi indah," ucap Daniel pelan. Tangannya membelai lembut kepala gadis itu. Menelisik pahatan indah yang terpampang nyata. Gadis itu tertidur sangat pulas. Tapi tiba-tiba dia mendengar Amelia mengigau. Siapa dia? Siapa gadis itu? Daniel mengerutkan dahinya. Ketika Amelia meracau tak jelas. Apa yang sedang dia mimpikan? Mengapa dia sampai meracau seperti itu? Ucap Daniel keheranan. Tak lama Daniel pun keluar dari kamar Amelia. Mematikan lampu kamarnya. Menggantinya dengan cahaya lampu tidur di sampingnya. Menutup kembali pintu kamar itu. Daniel kembali ke kamarnya. Merebahkan badannya di kasur ikut menyusul kedua manusia yang sudah berada di alam bawah sadar. Rencananya besok ia akan bersenang-senang di pantai.